Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bisa Kita Bina bareng Ayah Teddy di Teddy Ruhyadi Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi dimensi 3 dari matematika kelas 12. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal ini bermanfaat, berguna untuk meningkatkan kompetensi siswa pada materi dimensi 3. Mari kita simak soal-soalnya seperti apa dan bagaimana pembahasannya. Soal yang pertama. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan titik P dan Q berturut-turut di tengah-tengah HG dan BC. Jika panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm, maka jarak titik P ke titik Q berapa? Mari kita bahas soal tersebut. Pertama, kita gambar terlebih dahulu kubus ABCD EFGH-nya lengkap dengan titiknya. Kemudian kita tempatkan titik P di tengah-tengah garis HG. Dan berikutnya kita tempatkan titik Q di tengah-tengah garis BC. Ini titiknya. Yang ditanyakan adalah berapa jarak dari P ke titik Q. Kita tarik garisnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari gambar tersebut, maka jarak titik P ke titik Q, P ke Q, itu sama dengan panjang ruas garis PQ. Lihat segitiga PGQ. PGQ, kita buat segitiganya. Nah, ini PGQ. Lihat segitiga PGQ. PGQ. Siku-siku di titik G. Nah, dengan menggunakan pendekatan teorema Pythagoras, maka berlaku PQ kuadrat. Kita tunjukkan di gambar mana PQ. PQ kuadrat itu sama dengan PG. PG dikuadratkan ditambah GC ditambah CQ. Biasanya kalau kita menemukan pendekatan teorema Pythagoras atau rumus-rumus Pythagoras itu terdiri dari 2 suku. Kenapa di sini ada 3 suku? Kita bicarakan nanti di akhir pembahasan soal ini. Berikutnya, selanjutnya, karena tadi terdiri dari 3 suku, yaitu PG, panjang PG, panjang GC, dan panjang CQ, maka kita cari berapa panjang PG, berapa panjang GC, dan berapa panjang CQ. Yang pertama panjang PG. Kita perhatikan PG mana? PG ini, PG. PG itu adalah setengah dari HG. Setengah dari HG. Di soal kita tahu bahwa HG adalah 4 cm. Maka PG adalah setengah dari 4, yaitu 2. Berikutnya GC. GC adalah merupakan rusuk dari kubus tersebut. GC merupakan rusuk dari kubus tersebut. Panjangnya seperti dalam soal adalah 4, maka GC adalah 4 cm. Berikutnya yaitu CQ. Kita perhatikan CQ, mana CQ? CQ, lihat CQ. CQ. CQ itu adalah setengah dari BC, dan BC merupakan rusuk, berarti setengah dari 4 sama dengan 2.
Jika PG, GC, dan TQ sudah diketahui, tinggal memasukkan kepersamaan PQ kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GC kuadrat ditambah CQ kuadrat. PG 2 kita masukkan, GC 4 kita masukkan, dan CQ 2 juga kita masukkan, sehingga diperoleh 4 ditambah 16 ditambah 4 itu sama dengan akar dari 24. Maka PQ kita sederhanakan menjadi 2 akar 6. Kesimpulannya, jarak titik P ke titik Q yaitu 2 akar 6 cm. Seperti di awal tadi, kita akan membuktikan alasan berlakunya PQ kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GC kuadrat dan CQ kuadrat. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di samping ini. Lihat segitiga PGQ. Segitiga PGQ siku-siku di titik G, sehingga berlaku teorema Pythagoras bahwa PQ kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GQ kuadrat. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian perhatikan segitiga GCQ. Ini GCQ. Siku-siku di titik C. Dan GQ ini merupakan sisi miringnya. Sehingga berlaku GQ kuadrat sama dengan CQ kuadrat ditambah GC kuadrat. Dan ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Kemudian kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan yang pertama. Di persamaan pertama ini ada GQ kuadrat, dan nanti GQ kuadratnya ganti dengan CQ kuadrat ditambah GC kuadrat. Maka diperoleh PQ kuadrat ditambah PG kuadrat sama ditambah CQ kuadrat ditambah GC kuadrat. Saya ulangi, maka diperoleh PQ kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah CQ kuadrat ditambah GC kuadrat. Ini hasil setelah persamaan kedua disubstitusikan ke persamaan pertama. Terima kasih. Soal yang kedua. Ketahui sebuah kubus ABCD EFGH memiliki rusuk 2 akar 2 cm jika titik P berada di tengah-tengah AB dan titik I tengah-tengah BC, maka nilai jarak titik H ke garis PQ adalah titik-titik. Soal ini menentukan jarak dari titik ke garis. Mari kita sama-sama untuk membahas soal tersebut. Seperti biasa, kita buatkan gambar kubusnya terlebih dahulu, lengkap dengan titik-titiknya. Soal tadi mengatakan bahwa titik E terletak pada garis AB di tengah-tengah. Ini titik P-nya. Kemudian titik Q di tengah-tengah BC. Ini titik Q. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dari titik H. Titik H, kita lihat ini, ke garis PQ. Seperti aturan yang pernah kita pelajari, kalau ditanyakan jarak dari titik ke garis, maka tarik dari titik tersebut ke garis yang dimaksud dengan arah tegak lurus. Nah, seperti ini. Ini garis yang ditarik dari titik H
ke garis PQ. Nama R, jadi jarak titik H ke garis PQ itu sama dengan panjang ruas garis HR. Ini kita bantu dulu, ada garis yang kita tarik dari D ke B dan merupakan diagonal bidang alas yang bawah. Lihat segitiga HDR. Kita lihat segitiga HDR, H, ini D-nya, kemudian ini R-nya. Ini siku-siku di titik D. Kalau siku-siku di titik D, berarti garis HR ini merupakan sisi miringnya. DR dengan DH atau HD itu merupakan sisi siku-sikunya. Dan berdasarkan teorema Pythagoras, maka berlaku R sama dengan akar dari DR kuadrat ditambah DH kuadrat. Itu hasil penurunan dari teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Misalnya yaitu HR kuadrat sama dengan DR kuadrat ditambah DH kuadrat. Kita buat ke HR, maka ini akan berubah menjadi bentuk akar. Akar dari DR kuadrat ditambah DH kuadrat. Selanjutnya, kita perhatikan gambarnya, ini sudah tersedia. Kita akan mencari berapa panjang atau jarak HR atau titik ke garis PQ. Kita cari DH-nya berapa, DR-nya berapa. DH itu merupakan rusuk. Dan ini panjangnya di soal tadi sudah diketahui, yaitu 2 akar 2. Sementara DR adalah 3/4 dB. Dari mana 3/4 dB? Oke, nanti kita bicarakan kenapa DR adalah atau sama dengan 3/4 dB. Bicarakan nanti di akhir pembahasan. Kita lanjutkan. Maka dan DB adalah diagonal sisi. DB merupakan diagonal sisi. Sisi yang mana? Sisi bidang alas ABCD yang bawah, diagonalnya. Karena DB itu merupakan sisi miring dari segitiga DAB dan siku-sikunya di titik A. Nah, ini lihat DB sama dengan A kali akar 2. Ini hasil perhitungan dari teorema Pythagoras. Kalau untuk kubus, kita sepakat untuk memudahkan supaya tidak ada perhitungan berulang-ulang, bahwa DB sama dengan A kali akar 2. Kalau diagonal ruang, berarti A kali akar 3. Dan A ini merupakan panjang rusuknya. Maka DB yaitu 2 akar 2, panjang rusuk, kali akar 2. 2 kali akar 2 yaitu akar 4, akar 4 adalah 2, maka kita kalikan 2 kali 2 yaitu sama dengan 4. Jadi panjang DB-nya adalah 4 cm. Nah, tadi DR adalah 3/4 dB, dan kita tahu DB ini adalah 4, maka panjang DR adalah 3/4 kali 4 sama dengan 3. Kalau sudah diketahui DH-nya, DR-nya, maka kita masukkan ke persamaan HR sama dengan akar dari DR kuadrat ditambah DH kuadrat. Kita masukkan DR-nya 3, dikuadratkan. Kita masukkan DH-nya 2 akar 2, dikuadratkan juga, maka diperoleh akar dari 9 ditambah 7. Maka HR adalah akar dari 17. Jadi kesimpulannya, jarak titik P ke garis PQ adalah akar 17 cm. Nah, selanjutnya, seperti yang dijanjikan tadi, kenapa DR ini adalah 3/4 dB?
Ini alasannya, kita buatkan gambar, kita potong kubusnya, kita buatkan hanya sebagiannya saja, bidang yang bawah, yaitu bidang ABCD, tarik garis seperti ini, yaitu diagonal BD, kemudian kita tarik dari AC ini memotong DB, menjadi dua bagian yang sama. Kita tarik lagi garis ini, yaitu garis PQ. Ini garis PQ, di mana P-nya ini merupakan nah di sini ada titik P, ini P-nya itu tengah-tengah AB, ini Q juga tengah-tengah BC. Jadi garis ini PQ itu adalah garis yang dihubungkan dari tengah-tengah AB dan tengah-tengah BC. Nah, kalau kita lihat dengan pembagian yang sama seperti ini, maka DB ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. DB atau bidang ABCD itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Karena DB terbagi 4 bagian yang sama, maka panjang DR adalah 3/4 DB. Soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jika titik P terletak di tengah garis GC, maka jarak titik C ke bidang BPD adalah titik-titik. Soal ini menghendaki kita menentukan jarak sebuah titik terhadap bidang. Yuk, mari kita bahas bersama-sama soal tersebut. Seperti biasa, kita buatkan dulu kubusnya, lengkap dengan titik-titiknya. Tadi di soal dikatakan bahwa titik P terletak di tengah garis GC. Mana garis GC ini? G, ini C. Titik P-nya ada di tengah-tengahnya. Nah, ini titik P-nya. Ke bidang BPD, yang ditanyakan adalah jarak dari titik P ke bidang BPD. Kita buatkan dulu bidang BPD-nya yang mana, Ulangi, yang ditanyakan adalah jarak titik C ke bidang BPD. Jarak titik C berarti dari sini ke bidang BPD. Buat dulu bidang BPD-nya yang mana. Nah, ini bidang BPD-nya. Jadi yang dikehendaki dari soal adalah kita menentukan jarak dari titik C ini ke bidang BPD. Langkah pertama, kita buat garis bantu AC. Ya, kita tarik dari P ke perpotongan antara AC dan BD, dan keduanya merupakan diagonal sisi. Nah, untuk menentukan jarak dari titik C ke bidang BPD, di sini sudah ada garis, ya, sudah ada garis. Saya kasih titik O, maaf, sudah ada garis PO, maksudnya sudah ada garis PO. Dan PO ini, garis PO ini terletak pada bidang BPD. Jadi untuk mencari jarak dari titik C ke bidang BPD, itu tinggal menarik sebuah garis yang tegak lurus dari titik C ke bidang BPD. Pada kesempatan ini, untuk memudahkan pemikiran kita, maka kita tarik garis dari titik C tegak lurus terhadap
garis PO atau garis OP. Nah, ini itu mewakili garis tersebut, garis OP atau PO mewakili bidang BPD karena terletak pada bidang. Beri titik R ya, titik R. Maka ini kita bantu dulu dengan gambarnya, kita pindahkan dulu. Kita pindahkan potongannya. Ini potongan dari bidang segitiga PCO ya, PCO ini sudah jelas, ini titik R. Jarak titik T ke bidang BPD itu sama dengan panjang ruas garis CR. Nah, yang ini adalah yang ini dari gambar utuhnya ini. Kita keluarkan, kita pindahkan gambarnya. Jadi jarak titik C ke bidang BPD itu sama dengan panjang ruas garis CR. Nah, kita lihat segitiga OCP. Mana OCP? Nih, OCP. Yang ini, OCP. Untuk menentukan panjang CR, gunakan rumus luas segitiga. Jadi kita akan melakukan pendekatan dengan rumus luas segitiga OCP. Ya, OCP. Yuk, kita lanjut. Nah, lihat nih. Kita sudah tahu di awal. Untuk segitiga OCP, apabila CR-nya, ini CR, dijadikan sebagai tinggi, maka OP ini dijadikan alas. Dan kita tahu rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Dan untuk segitiga OCP dengan CR sebagai tingginya, maka rumusnya menjadi setengah OP kali CR. Berikutnya, untuk segitiga OCP, jika CP-nya dijadikan tinggi, dianggap sebagai tinggi segitiga tersebut, maka OC dijadikan sebagai alas. Maka rumus untuk luas segitiga OCP ini menjadi setengah OC kali CP. OC alas, CP tinggi. Kedua rumus ini itu sama-sama adalah untuk menghitung rumus luas segitiga OCP, sehingga berlaku setengah OP kali CR itu sama dengan setengah OC kali CP. Nah, kita lihat ini setengahnya, kalau kita kalikan kedua ruasnya dengan 2 akan habis. Kita buat ke CR, OP menjadi pembagi dari perkalian OC kali CP. Jadi CR itu sama dengan OC kali CP dibagi OP. Oke, selanjutnya kita lanjutkan perhitungannya. Ini gambarnya sudah tersedia, gambar yang tadi untuk memudahkan kita melakukan perhitungan. CR, OC kali CP dibagi OP. Kita cari dulu satu persatu, panjang OC berapa, panjang CP berapa, panjang OP berapa. Nah, tentukan terlebih dahulu CP, OC, dan OP-nya. Kita lihat. Pertama CP, kita lihat di gambar CP mana CP. Nah, ini CP. CP kalau kita lihat dari gambar, karena tadi titik P adalah titik tengah garis GC, maka CP ini adalah setengah dari CG atau GC. CG atau GC. CG kita tahu ini adalah rusuk. Panjangnya 10 meter, 10 cm. Sehingga panjang CP adalah setengah kali 10, yaitu 5 cm.
Sekarang OC. Berikutnya OC. Mana OC? OC itu adalah ini. Ini adalah OC. OC itu adalah setengah AC. Berarti ada kewajiban buat kita untuk menentukan terlebih dahulu panjang AC. Lihat AC. AC merupakan diagonal sisi. Kita tahu, sepakat bahwa untuk diagonal sisi pada kubus itu gunakan saja langsung rumus A kali akar 2. A-nya panjang rusuk. Kita tahu panjang rusuknya adalah 10, maka AC yang merupakan diagonal sisi adalah 10 akar 2. Sehingga OC adalah setengah AC. Setengah kali 10 akar 2, jadi 5 akar 2. Sudah dua unsur yang diketahui, pertama CP, kedua OC. Sekarang berikut yang ketiga, yaitu untuk OP. Lihat OP, mana OP? Ini OP, ini panjang OP, ini panjang OP. Kalau digambar utuhnya adalah ini, panjang OP. OP, panjang OP. Lihat segitiga OCP. OCP. Siku-siku di titik C. Nah, dengan pendekatan teorema Pythagoras, maka OP adalah ini OC kuadrat, ini OC dikuadratkan ditambah CP kuadrat. Kita tahu OC berapa tadi? OC 5 akar 2. Kita masukkan kemari 5 akar 2. Kemudian CP berapa? Kita tahu CP sudah kita cari. CP panjangnya berapa tadi? 5. Masukkan kemari 5. Kemudian 5 akar 2 dikuadratkan, itu menjadi 50. Jadi OP sama dengan akar 50 ditambah 25, yaitu akar 75. Kalau kita sederhanakan menjadi 5 akar 3. Nah, selanjutnya dengan CP 5, OC 5 akar 2, dan OP 5 akar 3, maka diperoleh CR sama dengan OC kali CP dibagi OP. Kita masukkan OC-nya berapa tadi? 5 akar 2, terus CP-nya 5, dan OP-nya 5 akar 3. Kita lihat, ini angka 5, ini angka 5, ini habis dibagi, jadi tinggal akar 2 kali 5 dibagi akar 3. Nah, penyebut dan pembilangnya, keduanya dikalikan akar 3. Dikalikan dengan akar 3. Penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan akar 3, sehingga diperoleh akar 6 kali 5 dibagi akar 9. Kita tahu akar 9 itu adalah 3, sehingga CR itu sama dengan 5/3 akar 6. Jadi jarak titik C ke bidang BPD adalah 5/3 akar 6 cm. Semoga contoh soal ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Dan selamat bertemu kembali.